Hai guys, jadi ini adalah Samsung Galaxy Tab S10 Plus, tablet flagship terbaru Samsung untuk tahun 2024 ya. Harga resmi di Indonesianya ada di 17.999.000 untuk Galaxy Tab S10 Plus yang varian Wi-Fi, sementara 19.999.000 untuk yang varian 5G. Selain itu ada Galaxy Tab S10 Ultra yang harganya itu ada di 20.999.000 untuk yang Wi-Fi dan 22.999.000 untuk yang 5G. Harga segini kita udah dapat S Pen dan keyboardnya. Menarik banget ya. Tablet premium dan udah AI ready, bikin kerja makin efisien banget nih. Perbedaan speknya dengan yang versi Ultra bisa dibilang tipis banget. Bedanya ada di size displaynya, kamera selfie-nya, dan kapasitas baterainya. Selebihnya kita tetap dapetin tablet high-end yang punya performa dan user experience yang udah the next level dan top notch banget. Tapi pastinya ada aja nih di antara kalian yang komen dan mendang-mendingin tablet ini kayak mending beli PC atau laptop gaming. Tapi kita juga harus paham nih, kalau kebutuhan dan minat setiap orang itu beda-beda. Dan artinya target marketnya ya bukan untuk yang mendang-mendingin tablet ini. Karena yang beli tablet ini selain orang yang juga mungkin udah punya PC atau laptop, atau juga yang beli para bos-bos gitu, eksekutif muda yang cukup kerjaan-kerjaannya di tablet super canggih dengan spek kelas atas seperti di Galaxy Tab S10 Plus ini, yang mudah banget dibawa kemana-mana dengan spek yang udah jempolan banget. Jadi gue udah pakai tablet ini sekitar 1 bulan lebih, termasuk gue bawa kemarin pas liburan ke Jepang. Jadi gue full 100% mengandalkan Galaxy Tab S10 Plus ini untuk beresin kerjaan gue dan jadi media consumption gue untuk gue nonton Netflix dan main game selama gue di perjalanan kemarin. Impresi pertama gue saat gue pegang Galaxy Tab S10 Plus ini adalah tablet yang bodinya ini seksi banget dan build quality bodinya ini solid banget. Dimensi bodinya juga tipis banget, cuma di 5,6 mm aja. Layarnya 12,4 inch 120Hz dengan rasio layar 16:10. Dan pastinya udah pakai layar berjenis Dynamic AMOLED 2X khas Samsung, yang kualitas layarnya ini udah sangat luar biasa banget bagusnya dan nyaman banget di mata. Kualitasnya udah sangat top notch, warna-warnanya vivid dan detailnya ini tajam banget. Samsung juga klaim kalau layarnya ini sekarang udah lebih anti reflektif. Di sini sangat jelas terlihat ya kalau layar dari Galaxy Tab S10 Plus ini sangat bisa meredam pantulan dari layarnya ini. Coating anti reflektifnya ini sangat terasa banget nyaman dan manfaatnya saat kita gunakan di outdoor atau di tempat yang langsung terkena pantulan cahaya yang terang. Jadi konten yang ada di layarnya ini masih bisa terlihat dengan jelas. Seperti yang gue bahas tadi, kalau spek layarnya ini punya rasio layar 16:10. Yang efeknya layarnya ini jadi nyaman dan cocok banget saat kita gunakan untuk multitasking saat kita pakai mode split dua aplikasi seperti ini. Kedua aplikasinya tetap terasa sama-sama luas ukurannya. Sekarang kita bahas salah satu hal yang paling menarik dari Samsung Galaxy Tab S10 Plus ini dan yang membuat tablet ini jadi paket lengkap yang sangat value for money banget. Jadi sekarang setiap pembelian dari Samsung Galaxy Tab S10 Plus ini kita udah langsung dapet free keyboard cover original Samsung. Yap, kita udah dapet free di paket pembeliannya. Jadi menurut gue, ini adalah langkah Samsung yang sangat kita appreciate banget. Kita juga udah dapat S Pen di paket pembeliannya. Jadi harga Tab S10 Plus ini cuma naik 1 juta aja dibanding Tab S9 Plus kemarin. Jadi kita udah dapat termasuk keyboard cover Samsung yang harganya di 4 jutaan kalau kita beli terpisah. Jadi hitungannya kita udah dapat menang banyak banget nih di Samsung Galaxy Tab S10 Plus ini. Material keyboard covernya ini juga bagus banget dengan material soft touch yang halus dan terasa premium dan mewahnya banget. Di sini kita juga udah dapat keyboard full size dengan feedback keyboard yang enak banget dan tactile banget untuk tombol-tombolnya. Ini tombol-tombolnya tuh enak banget guys keyboardnya. Nggak ketinggalan juga udah ada trackpad di bagian bawahnya ini. Di keyboardnya ini juga kita dapat tombol baru AI Key yang ada di bagian kanan keyboardnya ini. Jadi ketika kita tekan tombolnya ini, dia langsung memberikan opsi mau langsung connect ke aplikasi asisten Bixby atau Gemini saat kita tekan tombolnya ini. Contohnya di sini gue pilih Gemini AI. Jadi saat kita klik tombolnya, dia langsung connect ke Gemini dan terbuka side by side dengan aplikasi yang sedang kita buka. Karena layarnya ini luas banget, jadi konten yang ada di Gemini-nya ini kita bisa copy paste secara real time ke aplikasi sebelahnya yang sedang kita buka. Jadi nggak perlu buka tutup aplikasi. Nah ini nih yang namanya teknologi bikin kerja makin cepet. Keyboardnya ini juga udah pakai port pin pogo magnetik untuk menghubungkan antara keyboard dengan tabnya ini. Jadi yang menyenangkannya keyboardnya ini nggak perlu kita charge lagi ya untuk powernya. Karena untuk powernya dia udah langsung pakai power dari si tabnya ini.
Jadi ini emang cara yang cerdas dan simple banget. Saat kita mau pasang atau lepas keyboardnya, kita tinggal tempel atau lepasin aja keyboardnya dari tabnya seperti ini. Benefit lainnya ketika kita mau pakai si tab S10 Plus-nya ini, tanpa keyboardnya atau saat di tablet mode, kita tetap dapat perlindungan di bagian belakangnya. Karena bagian back cover-nya ini tetap nempel dengan si tabnya ini, dengan sistem magnetik seperti ini. Back covernya ini juga udah dilengkapi dengan kickstand, jadi si tab S10 Plus-nya ini masih tetap bisa berdiri. Nah, sudut bukan kickstand-nya ini juga sangat fleksibel, bisa kita atur dengan sangat luas untuk sudut kemiringannya. Bagian engsel kickstand-nya ini juga sangat solid ya saat kita atur di berbagai posisi. Di bagian belakang book covernya ini, di bawah kameranya, ada tempat untuk kita menyimpan S Pen-nya ini. Mungkin dibuat covering seperti ini agar S Pen-nya lebih aman tersimpan ya. Untuk sistem attach-nya dia sudah pakai magnetik untuk nempelin antara S Pen dengan bodi dari Galaxy Tab S10 Plus-nya ini. Kalau kalian nggak suka, kita juga bisa lepas pasang ya untuk covernya dari S Pen-nya ini. Kalau gue sih lebih suka terbuka seperti ini ya, karena looks-nya tuh jadi terlihat lebih clean dan lebih cepat untuk kita akses untuk S Pen-nya. Karena magnetnya ini juga udah sangat kuat untuk daya tempelnya. Selain di bagian belakang, kita juga bisa nempelin S Pen-nya ini di sisi tabnya seperti ini. S Pen-nya sendiri punya fitur-fitur shortcut, fitur-fitur AI yang sangat useful, yang bisa kita akses via fitur Air Command. Caranya, kita tinggal klik tombol yang ada di S Pen-nya ini, lalu di sini langsung keluar fitur AI-nya seperti Sketch to Image dan Smart Select. Yang sesuai namanya ya, fitur Sketch to Image ini berfungsi membantu gambar sketch atau ilustrasi asal-asalan kita yang ada di Notes jadi gambar yang lebih matang hasilnya. Fitur Sketch to Image ini juga bisa kita gunakan di foto. Jadi kita tinggal sketch di foto kita ini lewat fitur AI Portrait Studio yang otomatis Galaxy AI-nya ini akan memberikan kita beberapa opsi gambar-gambar yang mau kita tambahkan ke dalam fotonya ini. Sedangkan untuk Smart Select, fungsinya ini kita bisa memilih objek yang ada di layar kita secara lebih customized. Dan kita bisa tambahkan fitur Sketch to Image ini juga ke dalam objek yang ada di layar yang sudah kita pilih sebelumnya. Atau bisa kita tambahkan notes langsung ke dalam foto yang sudah kita pilih. Desain dari Samsung Galaxy Tab S10 Plus ini juga tetap masih punya desain yang elegan dan ganteng banget. Perbedaan desainnya ini memang minim banget ya dengan Galaxy Tab S9 Plus. Tapi ya itu karena emang nggak ada yang salah ya dengan desain dari Galaxy Tab S9 Plus kemarin. Dan masih tetap cakep banget nih untuk di tahun 2024. Perbedaan kecilnya baru terlihat di ring kameranya ini. Yang sekarang di Galaxy Tab S10 Plus ini ada aksen ring warna putih di kedua kamera utamanya. Fitur-fitur Galaxy AI di Samsung Galaxy Tab S10 Plus ini juga banyak banget, yang sebelumnya udah kita temukan di HP flagship Samsung. Dan sekarang fitur AI-nya bisa kita akses di layarnya yang seluas ini, jadi lebih seru dan fleksibel. Yang pertama ada Note Assist. Note Assist ini punya fitur AI yang kaya dan ngebantu banget nih untuk produktivitas kita. Mulai dari hal yang paling simpel, yaitu align handwriting, buat merapikan tulisan tangan kita hingga mengkonversi ke bentuk teks. Terus kita bisa bikin catatan di Samsung Notes. Nah, di sini AI-nya akan bantu mensummarize catatan kita. Bahkan kalau kita lagi meeting terus kita aktifkan voice record-nya, AI Note Assist-nya ini juga akan bantu transkrip voice kita ke dalam bentuk text voice recording. Kita juga bisa langsung mensummarize isi dari rekaman suara kita yang udah kita transkrip ke dalam format teks. Ini fitur yang cakep banget nih, cocok banget untuk kalian yang sering meeting sendirian. Biar nggak ada materi yang kelewat, tinggal pakai fitur Note Assist. Yang kedua ada fitur Interpreter. Nah, ini cocok banget nih untuk kalian yang suka jalan-jalan atau meeting sama ekspatriat, tapi suka khawatir salah bahasa. Nah, tenang aja, di sini kita bisa pakai fitur Interpreter Mode. Fitur ini berguna banget nih untuk kalian yang suka meeting dengan bahasa yang kita nggak pahamin. Fitur ini akan secara real time mentranslate dari sumber suara yang kita rekam ke dalam format teks. Terus jangan lupa juga untuk download language pack lawan bicara kita sebelum kita ketemu ya. Buat kita ini adalah fitur yang cocok banget untuk kalian yang hobi traveling ke luar negeri. Ini bener-bener useful banget. Yang ketiga ada fitur yang namanya PDF Overlay. Nah, biasanya sebelum kita traveling ke luar negeri, kita suka pelajarin dulu tuh untuk destinasi yang seru atau yang baru. Kayak kemarin gue ini saat ke Jepang, jadi gue download dulu tuh beberapa booklet PDF tentang traveling ke Jepang. Tapi karena bahasanya bahasa Jepang kan jadi susah ya. Nah, ini dia fitur favorit kita di PDF Overlay, yang fungsinya bisa mentranslate isi dari file PDF ke bahasa yang udah kita pilih nih, yang kita terima ke dalam beberapa bahasa pilihan kita. Bahasa Indonesia tentunya juga udah support ya di fitur PDF Overlay ini.
Kita juga bisa mensummarize isi dari konten file PDF yang kita punya. Yang keempat, ada fitur yang namanya AI Dialog Booster. Nah, sewaktu gue traveling kemarin, Tab S10 Plus ini bener-bener bikin perjalanan gue menyenangkan banget dengan beragam fiturnya. Termasuk juga ada fitur yang namanya AI Dialog Booster. Fitur AI yang satu ini fungsinya bisa mengenhance dan memfokuskan suara vokal saat kita playback film-film yang punya background yang berisik dan ramai. Misalnya di film action atau sci-fi. Fitur ini sama banget yang gue temukan yang ada di Smart TV terbaru Samsung. Fitur lainnya yang terus dipertahankan adalah Dex Mode. Ini adalah fitur favorit kita banget nih, yang fungsinya bisa merubah UI-nya ini jadi full PC experience, yang salah satunya bisa membuka banyak aplikasi di waktu yang bersamaan secara sekaligus. Sampai detik ini, fitur Dex Mode menjadi UI ternyaman kita untuk produktivitas. Kamera utamanya ada di 13 megapiksel dan ada kamera ultrawide 8 megapiksel. Untuk hasil kameranya ternyata cakep banget ya untuk kualitas kamera yang ada di sebuah tablet. Apalagi hadir dengan kamera ultrawide. Untuk kamera selfie-nya yang posisinya ada di tengah ini punya resolusi kamera di 12 megapiksel dengan jenis lensa ultrawide. Chipsetnya ini pakai chipset kelas flagship MediaTek Dimensity 9300 Plus. Skor Antutunya ada di angka 1,8 jutaan. Untuk performa gamingnya, nggak usah diragukan lagi lah ya. Untuk performa gaming PUBG dan Mobile Legends, udah bisa dapat level FPS setinggi ini guys. Dan sangat stabil banget dengan suhu bodinya ini yang masih adem banget dan bisa terjaga di suhu yang oke banget. Speakernya tetap punya setup quad speaker yang punya kualitas output speaker yang luar biasa enak banget. Khusus untuk tablet dan SP-nya ini juga masih punya IP rate IP68. Tapi untuk keyboardnya belum ada IP68 ya. Untuk slotnya masih ada slot expansion untuk micro SD dan untuk kapasitas baterainya ada di 10.090 mAh dengan 45 watt fast charging. Oke guys, jadi itu dia tadi video review kita untuk Samsung Galaxy Tab S10 Plus ini. Yang menurut kita tablet ini selain punya performa dan spek kelas atas yang premium, tapi Galaxy Tab S10 Plus ini punya keunggulan mutlak dari fitur-fitur AI dan ekosistem aksesoris keyboard, cover, dan SP-nya ini yang sangat powerful banget, yang bisa memberikan user experience yang next level dan memudahkan banget nih untuk kehidupan kita. Dan pastinya fitur-fiturnya ini tuh sulit banget ya kita dapatkan dari tablet lain. Jadi memang kekuatan dari Tab S10 Plus ini selain dari speknya ada di optimasi softwarenya ini serta aksesoris tambahannya seperti keyboardnya ini dan SP-nya ini. Jadi buat kalian yang emang orangnya produktif, kreatif, dan mobile banget, Tab S10 series ini wajib banget kalian pertimbangkan.